Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zara Putri dengan NIM 21011191 dari jurusan Psikologi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang UTS Pendidikan Pancasila, yang dimana soal pertama, jelaskan dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dari jawaban yang saya dapatkan ialah dinamika pendidikan Pancasila ialah proses pendidikan Pancasila yang mengalami pasang surut. Sedangkan tantangan pendidikan Pancasila menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Soal nomor 2, apakah urgensi Pancasila? Urgensi Pancasila ialah agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandasan nilai-nilai Pancasila. Soal yang ketiga, jelaskan sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, dari sumber historis. Secara historis, sejak zaman kerajaan, unsur Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita sebagai sebuah dasar negara. Pancasila harus selalu dijadikan acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, sumber sosiologis. Melalui pendekatan sosiologis diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sumber politis. Etika politik Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk menelaah perilaku politik negara, terutama sebagai metode kritis untuk menemukan benar atau salah sebuah kebijakan dan tindakan pemerintah dengan cara menelaah kesesuaian dan tindakan pemerintah itu dengan makna sila-sila Pancasila. Yang keempat, jelaskan esensi dan urgensi Pancasila dalam dasar negara. Yang pertama, esensi Pancasila. Esensi Pancasila yang pertama yaitu toleransi umat beragama. Yang kedua, pelaksanaan HAM. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, memperkaya diri dengan keadilan. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar negara terdiri dua. Yang pertama itu membentuk negara bersumber Pancasila. Yang kedua, pemerintah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Soal yang kelima, bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila dalam menghadapi perubahan masyarakat? Jawaban yang pertama, cara pertama yaitu melalui pendidikan. Sebagaimana pemerintah telah menetapkan aturan bahwa pembelajaran akan ideologi dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang universitas. Dan yang kedua, yaitu dengan memilih pemimpin yang bisa menjadi role model, pemimpin yang bisa dijadikan sebagai role model atau akan ideologi, pasti akan membawa para anggotanya untuk tidak terjerumus akan ideologi lain yang menyimpang. Selain cara yang telah disebutkan di atas, ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan. Yang pertama, tidak terpengaruh hal-hal negatif. Yang kedua, menyaring budaya yang masuk dari luar. Yang ketiga, menyaring informasi-informasi yang kita terima. Yang keempat, sikap egois dan konsumtif. Yang keempat, menghindari sikap egois dan konsumtif. Dan yang kelima, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang keenam, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketujuh, menolak masuknya ideologi lain yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita. Dan yang terakhir, kedelapan, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Soal berikutnya nomor 6. Bagaimanakah cara mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, cara kita sebagai mahasiswa untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda dan tidak melaksanakan suatu ajaran terhadap orang lain. Dan yang ketiga, menghindari perilaku bullying
dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan, meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat cinta tanah air, dan mengadakan kegiatan-kegiatan positif dalam memelihara persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mengutamakan musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, mengembangkan sikap tanggung rasa. Yang ketujuh, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang terakhir kedelapan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Soal terakhir yaitu soal nomor 7. Bagaimana relevansi Pancasila terhadap kemajuan zaman? Jawabannya, pada hakikatnya Pancasila masih relevan di era globalisasi ini, karena Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian, Pancasila mampu bertahan pada dinamika masyarakat tanpa meninggalkan nilai dan norma fundamentalnya. Baiklah, sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.